Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsyad Bos Antares. Saya dari kelas Nautical Juliet, nomor absen 20 dengan NIT 6225 111 350 275. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau menerangkan slide yang berjudul tentang penggunaan Gen AI atau Generative AI dalam pembelajaran mahasiswa dan etika dalam penggunaannya. Sebelum masuk ke topik utama, saya akan membacakan dulu terkait latar belakang tentang topik ini. Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan. Salah satu teknologi yang berkembang pesat adalah Generative AI atau Gen AI. Mahasiswa saat ini semakin sering memanfaatkan Gen AI sebagai alat bantu belajar, sehingga penting untuk memahami manfaat, penerapan, serta etika penggunaannya dalam lingkungan akademik. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertiannya. Generative AI adalah jenis kecerdasan buatan yang mampu menghasilkan konten baru berdasarkan data yang telah dipelajari sebelumnya. Konten yang dihasilkan dapat berupa teks, gambar, audio, video, maupun kode program, sehingga teknologi ini sangat relevan untuk mendukung proses pembelajaran mahasiswa. Berikut adalah beberapa contoh dari aplikasi Generative AI. Yang pertama adalah di sini ada ChatGPT yang sangat umum digunakan saat ini oleh seluruh kalangan. Yang kedua ada Google Gemini. Itu adalah AI milik Google yang sangat mudah untuk diakses dan jawabannya juga sangat relevan karena berdasarkan jurnal. Dan selanjutnya ada Microsoft Copilot, dan ada DALL-E dan Midjourney. Aplikasi tersebut digunakan sebagai alat bantu dalam memahami materi, menyusun tugas, dan mengembangkan ide. Perkembangannya dalam dunia pendidikan. Pada awalnya, AI dalam pendidikan hanya digunakan untuk sistem pembelajaran daring dan penilaian otomatis. Namun kini, Gen AI berkembang menjadi teknologi interaktif yang mampu memberikan penjelasan, rekomendasi, dan pendampingan belajar secara personal sesuai kebutuhan mahasiswa. Peran Gen AI dalam pembelajaran mahasiswa. Dalam pembelajaran, Gen AI berperan sebagai asisten belajar digital. Gen AI membantu mahasiswa memahami materi yang kompleks, memberikan penjelasan alternatif, serta menjadi sarana diskusi akademik yang fleksibel dan mudah diakses kapan saja. Karena banyak sekali sekarang AI yang gratis dan sangat mudah untuk menanyakan sesuatu apapun kepada AI. Jadi sangat membantu dalam hal apapun sebagai mahasiswa. Jadi mahasiswa tidak perlu mencari-cari jurnal satu-satu, mereka bisa langsung menggunakan AI untuk membantu. Berikut adalah contoh penerapan nyata Gen AI di kehidupan mahasiswa atau pembelajaran mahasiswa. Dalam praktiknya, Gen AI telah diterapkan secara nyata oleh mahasiswa. Antara lain, yang pertama, Gen AI membantu membuat ringkasan materi kuliah secara otomatis. Yang pastinya itu sangat membantu mahasiswa untuk belajar, dikarenakan mungkin banyak sekali materi-materi atau jurnal atau yang lainnya yang mungkin tidak ringkas dan sulit untuk dipahami. AI hadir untuk bisa meringkas tersebut dan membuat materi tersebut menjadi mudah untuk dipahami. Bahkan tidak hanya untuk mahasiswa, untuk orang-orang biasa pun mungkin bisa memahami materi tersebut, dikarenakan AI bisa menyesuaikan sesuai dengan perintah yang diberikan.
apakah materi tersebut ingin dibaca oleh orang biasa atau mahasiswa prodi tertentu. AI bisa menyesuaikannya, jadi sangat membantu pastinya. Yang kedua adalah membantu menyusun kerangka makalah dan presentasi. Ini adalah masalah umum yang dihadapi oleh mahasiswa mungkin yang sekarang pastinya itu memakan waktu yang sangat lama, apalagi sistem kuliah yang saat ini mungkin sangat padat. Jadi kita bisa memanfaatkan AI untuk menyusun kerangka untuk makalah maupun presentasi. Jadi mahasiswa bisa menghemat banyak waktu untuk hal-hal lain yang mungkin perlu untuk mengerjakan tugas lain atau menambah materi pada makalah dan presentasi tersebut tanpa membuang-buang waktu untuk menyusun kerangkanya. Dan yang ketiga, memahami jurnal internasional dengan penjelasan sederhana. Ini hampir sama seperti yang pertama, namun di sini kita menekankan pada topik jurnal internasional. Yang pastinya jurnal internasional menggunakan bahasa-bahasa tertentu. Mungkin umumnya jurnal internasional menggunakan bahasa Inggris, tapi tidak menutup kemungkinan ada jurnal-jurnal yang diperlukan untuk dipelajari menggunakan bahasa-bahasa lain yang pastinya mahasiswa di Indonesia sulit untuk memahaminya. Dan AI bisa meringkasnya atau menjelaskannya dengan sederhana dan juga bisa untuk mentranslatekan bahasa-bahasa yang digunakan pada jurnal tersebut sehingga mahasiswa sangat mudah untuk memahaminya. Dan yang keempat, latihan soal beserta pembahasannya. Ini yang digunakan ketika mahasiswa akan menghadapi ujian. AI bisa membantu untuk kita hanya sekedar memberikan materinya, lalu memerintahkan AI untuk membuatkan soal atau membuatkan pembahasan pada soal tersebut yang telah dibuatkan hanya dengan bermodalkan kita memberi materinya. Jadi itu sangat mudah dan sangat membantu, apalagi ketika sangat dekat dengan waktu ujian. Kita bisa belajar untuk mengerjakan soal-soal dengan berdasarkan AI. Dan yang terakhir, AI bisa digunakan untuk simulasi tanya jawab akademik sebelum ujian. Ini sama seperti yang nomor 4 tadi, jadi kita bisa pada yang nomor 4 kita menekankan tentang latihan soal, jadi tidak ada tanya jawab. Yang terakhir ini adalah tanya jawab. Jadi banyak sekarang di perkuliahan kita mendapati ujian face to face atau langsung berhadapan muka dengan dosen penguji. Yang pastinya jika kita tidak melatih itu, tidak melatih tanya jawab kita atau melatih komunikasi kita dengan orang lain, apalagi face to face, itu pasti akan sangat sulit ketika menghadapi langsung di hari ujian. Jadi AI bisa membantu tersebut. Gen AI alat pendukung akademik. Gen AI tidak menggantikan peran dosen maupun proses belajar mandiri mahasiswa. Teknologi ini berfungsi sebagai alat pendukung yang membantu mempercepat pemahaman dan memperluas wawasan, selama tetap digunakan dengan tanggung jawab akademik. Berikut adalah manfaat penggunaan Gen AI. Penggunaan Gen AI memberikan berbagai manfaat seperti meningkatkan efisiensi belajar, membantu pemahaman materi yang sulit, mendorong pembelajaran mandiri, mendukung kreativitas dan eksplorasi ide, dan menyesuaikan dengan berbagai gaya belajar mahasiswa. Dampak positifnya, dengan penggunaan yang tepat, Gen AI dapat meningkatkan literasi digital mahasiswa,
melatih kemampuan analisis, serta mendorong pola pikir kritis. Mahasiswa menjadi lebih aktif dalam mencari informasi dan mengembangkan pemahaman secara mandiri. Namun, di samping itu semua, pastinya ada tantangan dan resiko yang dihadapi ketika kita terlalu mementingkan atau banyak menggunakan Gen AI. Di samping manfaatnya, Gen AI juga memiliki tantangan. Ketergantungan berlebihan dapat mengurangi kemampuan berpikir kritis. Selain itu, terdapat risiko plagiarisme dan kesalahan informasi jika hasil Gen AI digunakan tanpa verifikasi. Di samping itu semua, pastinya ada etika-etika yang harus kita lakukan dalam penggunaannya. Di dalam dunia akademik, menggunakan Gen AI harus mematuhi prinsip etika. Mahasiswa perlu memahami bahwa Gen AI adalah alat bantu, bukan pengganti proses berpikir. Hasil yang diberikan oleh Gen AI sebaiknya dijadikan referensi awal dan tidak digunakan secara mentah. Beberapa prinsip etika penggunaan Gen AI dalam pembelajaran antara lain tidak menggunakan Gen AI untuk mencontek, mengolah kembali hasil Gen AI dengan pemikiran sendiri, mencantumkan sumber jika diperlukan, mematuhi aturan akademik dan kebijakan kampus. Peran dosen pastinya sangat bermanfaat untuk penggunaan ini penggunaan Gen AI. Dosen memiliki peran penting dalam mengarahkan penggunaan Gen AI. Dosen dapat memberikan edukasi tentang batasan dan etika penggunaan Gen AI, serta mengintegrasikannya ke dalam metode pembelajaran agar tetap relevan dan bertanggung jawab. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari topik ini, generatif AI merupakan teknologi yang memiliki potensi besar dalam mendukung pembelajaran mahasiswa. Dengan penerapan yang tepat dan etika yang baik, Gen AI dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, kreativitas, serta kemandirian mahasiswa di era digital. Terima kasih. Sekian yang bisa saya jelaskan terkait topik generatif AI dalam pembelajaran mahasiswa dan etikanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.